sertifikatnya. Nah, jadi Cuman kopi ya shop yang mungkin ada kekurangan barista, ajak Pak Wali Kota ke sana. asal mampu menggaji aja kayak. Iya. Jadi hal yang mungkin kawan-kawan wartawan lapangan rasakan hal yang sama Pak adalah ketika mewawancari Abah tuh harus sabar. Menghadanginya lah Mas. Oh, jadi sama gayanya kayak Pian juga. Jadi ketika lawan Pian, ya harus sabar karena memang Pian lawan Abah tuh gaya bicara, gaya berkomunikasinya sama sih orang pikir slow, santai. Jadi pokoknya menghadanginya sampai sini tunggu pandir. Jadi itu yang ungkap ke Pian Pak. Ada momen Pian kayak duduk di teras berduaan terus berpandiran lah Pak. Kalau itu sering. Oh, rancak jadi lah. kalau Sama. anak senakal kayak apa, yang penting pendidikan itu nomor 1. Ya itu jadi sangu sih. Iya. Sangu gitu. Abdullah bin Zaidullah, Pak, cara supaya bini ampih meraju kayak apa aja? Nah, cara supaya bini ampih meraju. Wah, ini beda-beda metodenya nih. Ini metodenya Sidin berdiam di mana dulu? Nah, Sayang lah bini. sayang. Diragap-ragap, jangan ditinggalkan terus. Ini kisah sibuk Kisah padahal. sibuk pegawian terus tuh nah. Padahal main dum, warung, kawanan. Ya, itu. Ikam lawan anakku ada hubungan apa aja? Yes. Padahal ini pertemuan ketiga aja. Jadi lu langsung aja. Oke. Karena gentle gitu kan. Iya. Udah hendak melamar aja tuh. Padahal kerja rencana sama sekali Bu Padir itu hari itu. Tapi kan situasi mendukung nih ya. Situasi mendukung. Vibes-nya kena nih. Yang melihat karena binian. Nah, itu. Ini ada single. Umur boleh berapa Ji? Umur 26. Nah, 26. Semat lagi expired. Kalau jar bini ulun. Ulun tuh bila goreng bisa bekantut ya. Oh, iyalah tanpa biar sadari berarti lah. Ujar. Karena ulun kan Ini sadar. banyak yang nggak tahu juga pasti. Itu kan ujar. Ulun kada sadar lagi. Begitu ulun sadar, ulun meragap ibunya meragap anaknya. Oh, jadi kayak sebelahan gitu. Dia meragap kayak itulah. Sini meragap anak sebelahnya. Begitu apa sadar. doa atau surah-surah yang keluar waktu itu Pak ada kira-kira? Oh, banyak. Seberatan hafal kayaknya tak keluarkan deh lah. Langit maha sempurna, antara bintang-bintang angkasa, bintang yang berpijak sampai turun menyapa aku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku. Kepedihanku terhapuskan. Nah, tepuk tangan dong situ. Kan sudah banyak-banyak. Dan akhirnya setelah sekian lama dan kita singgung-singgung di episode pertama Warung, kita ada tangan Pak Wali Kota yang sedang cuti. Aditya Mufti Arifin, tepuk tangan kawan-kawan. Alhamdulillah Pak. Yang tepuk tangan. Iya, akhirnya Pian mau ke sini ke warung. Alhamdulillah. Padahal parak aja kita Pak lah. Parak benar. Tapi jadwal yang ya kayak itulah. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan aja. Apa kabar Pian Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat benar. Kayak apa pertandingan tadi malam? Tadi bulik kampanye jam 11. Jam 11 nonton bola, alhamdulillah. Seri. Tapi ya, gerigitan. Sempat memimpin. Sempat memimpin. Tapi ya gerigitan sedikit lah wasit. Gitu. Gara-gara wasit. Pengorbanan ya. Tapi Pak Aditya termasuk yang dari awal memang selalu apalah ulun pikir lah memfasilitasi kekawanan ini nonton bareng, baik itu di Murjani dan Wah ini ada di tempat. Jadi kalau menurut ulun sepak bola itu salah satu olahraga yang mempersatukan gitu. Iya. Jadi ada orang tua, anak muda, bahkan wanita juga banyak yang suka. Makanya kita fasilitasi dan alhamdulillah rame terus sampai tadi malam belum coba cek juga di lapangan Murjani, alhamdulillah rame tarus. Seru rame. Jadi sawat ya banyak dibahas lah Pian, baik di TikTok, di Instagram banyak yang bahas Pian. Jadi yang lucunya di Instagram kan PJS deh. Iya. Gambarnya sekalinya ada yang celetuk. Kenapa lain gambar Pak Aditya aja? Malah mencari gambar Pian buannya. Karena biasa gambar kita. Iya. Nah itu pertanyaan Unjo Pak. Mungkin ini akan jadi pertanyaan banyak netizen di daerah dari luar juga. Kenapa selalu ada foto kepala daerah ketika ada kegiatan-kegiatan kayak itu? Apakah tuh memang ada secara apanya ya? Dalil atau aturan atau kayak apa Pak? Sebujurnya karena ada aturan dan kita juga kadang mau juga acara seperti itu tuh menjadi momen
pencitraan dan lain-lain kadang gitu. Tapi di situ kita ingin membersamai masyarakat nonton, jadi sebagai salah satu daya tarik. Jadi bahwa artinya kita bersama-sama begitu bagi para yang mau nonton di balai kota. Iya, betul juga sih. Jadi apa ya, masyarakat jadi merasa terayomi juga lah, artinya ulun hadir di sana. Iya, piannya ada di situ. Nah, jadi kawan-kawan, Pak Aditnya termasuk yang rajin lah. Semalam tuh ada festival film datang jual ke komplek-komplek yang sebenarnya komplek agak jauh dari pusat kota kayak itu. Nah, kok mau kayak itu maksud lu? Ngisi waktu. Kan karena cuti pengangguran lagi nganggur. Habis itu sudah mencoba ini juga angkutan umum kita. Ada lagi banyak armada atau ada penambahan armada, Pak? Kalau sampai hari ini masih tetap kita berharap ada peningkatan dari para pengguna masyarakat gitu. Ya makanya ulun ya karena ada salahnya lah ulun membantu mensosialisasikan angkutan tersebut. Iya betul, supaya jadi biar bujur-bujur bermanfaat, tepat sasaran, masyarakat juga menggunakan gitu. Yes. Itu yang paling penting. Mantap sih. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum aku menyinggung beberapa hal lainnya. Nah, inilah langsung built-in kita lah. Jadi ini kawan-kawan ada Loka, salah satu coffee shop ya atau tempat nongkrong lah di Banjarbaru, Pak. Loka ini artinya Loktabat Utara, Pak. Loktabat Utara. Jadi banyak menunya dekat KM33. KM33. Yap. Nah, di situ ada menyediakan burger juga nyaman. Yes. Oh, keren. Boleh pian coba dulu minum supaya agak Banjarbaru ini terkenal lah dengan wadah nongkrongnya asli gitu, padahal maka sampai ada yang memadahkan kota 1000 coffee shop ya, Pak. Jadi kalau berdasarkan data kita di Pemko itu ada sekitar 300 lebih coffee shop yang ada di kota Banjarbaru. Tapi itu satu jeleknya. Apa, Pak? Baru separuh yang bayar pajak. Nah itu, wah jadi sosialis pajak juga nih. Seolah Loka sudah. Ya, alhamdulillah. Oh keren. Makanya pede mana? Pede bawa. Burgernya nanti. Nah, Pak, sebelum ulun membicarakan bepanderan yang ala-ala kita aja nih lah di warung biasanya pian termasuk yang biasa mau warung ada sih kayak itu masuk ulun 7 warung. Hampir setiap minggu ada lah 2-3 hari ulun nongkrong di kafe, kadang warung, kadang membubur, macam-macam. Masih jalan aja aktivitas seperti itu. Ya, apakah itu jadi maksudnya kebiasaan dulu sebelum kan sempat jadi anggota DPR nih, anggota dewan. Nah, terus masa-masa kuliah sudah pian lalu ini. Pernah lah kayak di kantin kampus. Pernah. Waktu di mana tuh, Pak? Kuliah pian di Malang. Ulun S1 S2, S1 awalnya di Malang, pindah ke Unlam, selesai di Unlam, S2-nya di Unlam, S3-nya di Malang. Oke. Ya walaupun S3 ulun tetap nongkrong di kantin. Iya. Di kantin ya berasa anum lah kumpul dengan anak-anak S1 gitu. Iya kayak itulah. Apalagi ini pembicaraannya sekitaran musik atau ada pengalaman unik pian di masa-masa kuliah? Apalah. Ya, menurut sih biasa aja sih. Lah apa? Lurus-lurus aja kamu itu ya. Kadang lurus, kadang nakal, ada juga nakalnya gitu. Yang bolos kuliah lah, lari ke mana? Dari lagi rame-ramenya tempat biliar. Iya. Bolos kuliah main biliar, lawan kawanan gitu. Ya paling kayak itu ya, kadang main musik. Main musik juga pian. Ya sedikit. Main band. Ya main alatnya main mikrofonnya aja. Gitu. Main mikrofonnya. Tapi menyanyi juga. Ya kadang kalau bagus suara ya ada cuma iseng-iseng isi waktu aja. Ya rame-rame lah. Ada. Tapi pian hobi motor lah, Pak. Dulu Lun suka motor besar, motor gede, Harley, Moge. Cuman 2010 waktu itu Lun kena saraf kejepit. Saraf kejepit, operasi, dan disaran dokter kada boleh lagi, jangan main motor gede lagi karena kayak Harley getarannya. Betul, kan kita yang menahan bebannya berat. Jadi ya disarankan dokter jangan lagi gitu. Akhirnya ya kada dijual juga motor. Akhirnya dijual ya. Model politik kayak lagi. Kayak itulah, kesana pulang jadinya. Nah, habis itu Pian pun kan ada beberapa momen kan ulun pernah juga kita sempat ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Pian langsung mengolahkan ulun kopi di mesin kopinya. Jadi Pian sawat sekolah apa itu barista atau kayak betul? Kalau itu dulu di DPR, jadi kalau namanya reses itu kan kadang sebulan, kadang 2 minggu. Nah reses itu
kadang ulun selesaikan dalam 1 minggu gitu. Oke. Nah, jadi kadang masih ada sisa hari ya ulun isi hari-hari itu dengan kadang 4 les komputer, 4 les desain, Ya. sampai juga barista gitu. Termasuk jadi pian les barista kayak itu Pak? Kursus barista. Khusus barista. Wih. Sempat gitu. Bersertifikat lah Pak. Ada sertifikatnya. Nah, jadi Cuman kopi ya, shop yang mungkin ada kekurangan barista, ajak Pak Wali Kota ke sana. asal mampu menggaji aja kayak. Asal mampu menggaji aja. Tapi apa sekarang belakangan pian malah kada tapi ngopi lagi. Ya karena faktor U juga Pian gitu. kemana mbok minyak angin kada sih? Ada asam lambung, ada mah. Sudah banyak faktor lah. Sudah banyak faktor. Jadi ya mengurangi lah. Mengurangi lah, Kalau kada. minum kopi ya masih ada, Masih ada, cuman tapi kada jarang. racap lagi. Kada kayak dulu lah gitu. Mobil ada hobi? Mobil hobi, cuman duitnya aja yang kada nukar mobilnya, yang bagus-bagus. Kadang suka lihat mobil sport, Modif-modif, ya enak kayak hobi sih, cuman duitnya yang kada ada. Gitu. Oke. Jadi ya Ya lah bukan prioritas lah. ya gitu. kada prioritas. Ada Oke. Papian lebih masa-masa muda pian rancak di Banjar kah atau di luar Banjar di Jawa? Ulun masa muda maksudnya usia berapa dulu nih? Usia ya sekolah. Bukan SMA, kuliah lah. Kuliah ulun banyak di Banjarmasin. Oh iyalah. Kalau kuliah setelah dari Malang ke Banjarmasin. Ya habis itu dari Banjarmasin kan ke Jakarta. Balik lagi ke Banjarmasin. Iya, karena eksistensi pian maksudnya secara blow up di medianya kan hanya belakangan lo lihat pas pian jadi anggota dewan. Iya. Tapi anggota dewan kan jadi DPR kan di sana Karena juga. ulun dulu lahir Banjarbaru, TK, SD, SMP di Banjarbaru, SMA kelas 1 di Banjarbaru, kelas 2-nya pindah ke Martapura, kuliahnya di Malang, habis itu ke Banjarmasin, ya kan? Nah, habis lulus kuliah sempat nganggur ya 2 tahun lah, habis itu jadi anggota DPR, habis itu ya di Jakarta. Gitu. Iya, habis itu Anyar mulai ya Boleh sini kampung lagi. bangun daerah. Oke. Tepuk tangan kawan. Itu dulu. Nice info lah, paling kada akhirnya kawanan tahu oh Bapak lu ini Banjar Baju Opang banyak sekolahnya era-era masa mudanya. Ulun dari lahir sampai SMP yang jelas, SMA kelas 1 hanya pindah. Daerah Abah waktu jadi gubernur pian lagi di sana atau di sini? Abah jadi gubernur, ulun kuliah. Pasti kuliah lah. Si kuliah, Sidin jadi itu ulun baru semester berapa lah waktu itu, 2005 berarti sekitar semester 6. Semester 6 yang S1-nya. Semester 6 S1. Hukum pala. Hukum. Jadi daerah Abah pian lagi gubernur tuh ulun hanya jadi wartawan, Pak. Hanya jadi wartawan permulaan kan. Pemula bener jadi ulun mengungkapkan hal ini ke pian nggih 2008-an. Ulun jadi 2010-an kayaknya di masa-masa periode kedua deh, Bapak. Periode kedua 2010. 2010-an. Jadi hal yang mungkin kawan-kawan wartawan lapangan rasakan hal yang sama Pak adalah ketika mewawancari Abah tuh harus sabar. Menghadanginya lah, Pak. Jadi sama gayanya kayak pian juga. Jadi ketika lawan pian ya harus sabar karena memang pian lawan Abah tuh gaya bicara, gaya berkomunikasinya sama sih ulun pikir slow, santai. Jadi pokoknya menghadanginya sampai sini tunggu pandir. Jadi itu yang ungkapkan pian, Pak. Apakah di rumah pun komunikasi sama kah, Pak? Kada laju kayak itu napa pandirnya? Ya memang pembawaan aja sebujurnya karena juga. Ya kalau ulun ya memang mungkin karena parak lawan Sidin lah. Nggih. Jadi parak memang dari halus dulu. Jadi kalau Sidin olahraga dibawa ulun ke lapangan, tenis, bahari. Sidin main golf, umpat juga kayak gitu. Ini cukup sampai ulun kuliah kadang Sidin hendak acara ayo umpat gitu. Jadi ulun yang mendangani Sidin di mobil. Padahal di sanak lain ada, cuman ading ulun kalau ading ulun kan tahun berapa ya? 2000 waktu Abah jadi bupati itu sudah kada di sini. Karena masuk SMA Taruna Nusantara. Oh iya, tentara lah. Habis Taruna Nusantara masuk Akmil. Itu Akmil kan tugas di Pas Pampres, di Pusdiko Kopassus, sekarang di Medan. Jadi kada pernah ada di sini gitu. Paling hari raya lah, kan. Ya kecuali momen tertentu pas mudik. Jadi pas libur, pas cuti, nah hanya ketemu gitu. Nah, kalau kakak binian. Kalau binian ini agak ribet lah gitu. Kalau ribet apanya nih, Pak?
Ya, maksudnya misalnya Abah tuh kan termasuk lambat, Vinian tuh lambat lagi gitu. Oh iya. Jadi kalau anak tulak, wah dandannya tuh lawas. Sumet Jadi lagi yang aja di lah. bawah itu ya ulun. Iya. Karena Sidin tulak kemana, ayo umpati aku gitu. Ya, akhirnya ya mungkin karena sering berinteraksi para klon Sidin ya, bawa pembawaan Sidin Bawa terbawa ya, juga. terserap lah, artinya kan habit atau sikap Sidin kan pian serap pian jadi karakter lah kayak itu pikir. Nah, apa ada momen tertentu kada Pak? Mungkin lalu Abah aja dulu kan kisah Abah kan yang paling kada bisa pian lupakan lah, atau ada kalimat dari Sidin. Wah, ini poin banget nih jadi pegangan hidup kayak itu. Kalau Sidin itu jadi pertama mengerti, jadi ulun sebagai anak. Kadang ada apa gitu Sidin tuh ya mengerti. Ini kehidupan anak muda nih kayak gini gitu. Sidin tuh paham aja gitu. Terus juga Sidin tuh kadang ya kita berbagi ada masalah. Terus juga berbagi, bercerita biar sharing lah. Dan beliau tuh bisa ya nyaman gitu, ulun merasa nyaman. Ada momen pian kayak duduk di teras berduaan terus bepanderan lah Pak. Kalau itu sering. Jadi kalau nonton TV kadang berduaan. Karena ditakuni kayak apa gawian, kayak apa ini, kayak apa itu gitu. Ya itu biasa. Ya rame sih kayak itu karena ulun melakukan melalui hal yang sama juga Pak, ketika bulik di rumah lo. Jadi ada momen kayak di teras tuh kita duduk berdua lawan Abah, tapi Abah kan sudah pensiun. Mengisahkan era-era Sidin jadi waktu begawian gitu. Dan kayak apa Sidin menilai orang, kayak apa Sidin ya kita banyak, apalagi di pemerintahan kan, tata pemerintahan kan. Ya makanya dari situ kan kita banyak nyerap ilmu. Nyerap ilmu, kadang kita juga ya sama aja ulun jadi wali kota. Kadang ada masalah ini ulun langsung berpikir, wah waktu Sidin ya karena ada masalah ini nih kayak apa gitu. Ya, itu langsung terbayang. Itu langsung terbayang. Jadi ya secara kada langsung ilmu-ilmu itu ya terserap gitu. Kadang ada ini, waktu Sidin dimintai kayak ini kayak gini gitu. Ya udah lu numpati gitu. Nah itu yang ya selama ini jadi ini ulun gitu. Dan Sidin itu orang ya lebih mementingkan pendidikan. Jadi dulu ya ulun akui mungkin ya kenakalan anak remaja ya ulun juga pernah gitu kan, kenakalan remaja. Tapi kalau Sidin lihat akan ya lo tapi yang Sidin takuni itu pasti nilai kayak apa? Bila ujian. Ulun berkelahi, ya pernah. Yang ngarannya laki-laki anak muda. Dan ulun bila lapor Sidin dilawanakan pasti gitu. Nah, Sidin aja, cuman yang paling penting itu tetap pendidikan gitu. Jadi anak senakal kayak apa, yang penting pendidikan itu nomor 1. Ya itu jadi sangu sih. Iya, itu yang investasi tak ternilai. Iya, bukan harta apa segala macam, tapi ilmu dari Abah ke anak itu penting. Oke, kita lanjut aja langsung ke next pertanyaan netizen. Ini nih yang wah ternyata pas sekali pian repost, wah netizen pian banyak yang kepo juga lah, banyak yang cari tahu tentang Bapak kayak gitu. Nah, tapi kita sudah cari hal-hal yang menarik dari Bapak. Apa itu? Oke. Pertanyaan pertama Fajar, dari siapa Fajar? Abdullah bin Zaidullah, Pak, cara supaya bini ampih meraju kayak Fajar. Nah. Cara supaya bini ampih meraju. Wah, ini beda-beda metodenya nih. Ini metodenya Sidin berdiam di mana dulu? Nah, berarti berdasarkan wilayah nih geografis. Misal Baja Baru aja gini dulu Pak, kita kota kita aja dulu. Ke Kimol. Oh iya. Iya kan? Udah, insyaallah ampih lah meraju. Yang penting bawa modalnya juga. Iya, belanjailah ya loh. Belanjailah. Itu cara terbaik Abdullah bin Zaidullah. Abdullah nih juga cara supaya bini itu tadi bawain jalan sayang lah bini sayang diragap-ragap, jangan ditinggalkan terus. Ini kisah sibuk udah sibuk begawian terus tuh nah main warung kawanan bahkan di tengah situ tengah kota situ warungnya pulang kau dicari boy bini ke Kimol insyaallah baik aja atau nongkrong di kafe di warung sini nah iya banyak pilihannya. Ada mie nyemek, ada kentang goreng macam-macam. Dan itu berlaku juga kesan yang lain juga lah. Jadi ya mungkin bininya pusang ditinggalkan pusang tapi di rumah kayak tapi di rumah. Oke, next question aja. Pertanyaan selanjutnya _stick Ian. Pak, awal Bapak bertamu lawan Ibu Pipi di mana? Nah, dan tahun berapa?
Kan lah ulun ingat-ingat. Ingat dulu. Karena yang ingat tuh sebenarnya ibu. Biasanya bapak ada lah ingat-ingat dulu. Ulun ketemu ibu itu tahun 2009. 2009, Pak. Oke, awal masuk kuliah. 2009 pada saat itu ada undangan kawinan di Medan. Kebetulan yang kawin itu anaknya Pak Raja Enal dulu gubernur Sumatera Utara dulu. Anaknya kawin, kebetulan itu juga sepupu ibu. Oke. Ulun datang ke sana, jadi ulun ini gak ada diundang. Lah, terus kayak apa tuh? Kadang lu kan sebagai anggota dewan kada? Kada juga. Oh, kada juga. Jadi sebujurnya ada kawan. Oke. Ya kebetulan ulun non Oji Saputra. Oh. Nah, yang gundul itu. Iya, tahu ulun. Nah, hantu di Mata Rancong. Gitu, sahabat ulun. Oh, iya, rakat lah malah. Nah, ini diundang ke sana untuk nyanyi, minta dangan nih lawan ulun. Oke. Kebetulan Oji ini satu kelas lawan mamanya Bu Pipi sekolah. Mamanya Bu Pipi. Jadi ada satu kelas di SMA. Oh, oke. Oh, anu berarti ya Oji tuh juga. Oh, itu. Mamanya Bu Pipi lah. Gila, kita nonton ke anak anaknya sudah tua. Jadi kebetulan satu kelas pas di kawinan. Waktu itu ada bini ulun. Dulu belum jadi bini. Iya, iya. Nah, ada lawan mamanya, lawan abahnya. Ya dikenalkan nih anak kawanku sekolah gitu. Nah, dari situ zaman Bari kan masih zaman BB. Oh BB, oh sudah BB, oke. Ya berupan lah pin BB. Oh ini. Ya komunikasi BB. Habis itu pertemuan pertama. Yang kedua ulun ingat itu habis BB-an apa ramai sudah. Ketemu di bandara waktu itu bini ulun tuh anak umroh lawan keluarga. Oke. Sempat ketemu di bandara. Nah, iya stumat lah. Tapi ibu sudah berlabel sebagai fashion designer kan waktu itu tuh? Belum. Masih kuliah. Masih kuliah. Oh, yang ketiga ketemu. Waktu itu ulun sudah jadi anggota DPR. Pas kunjungan ke Medan, dibawa ibu ke rumah. Oke. Yang bingung itu pada saat itu, ulun bertamu di rumah, duduk di ruang tamu, ibu ini di dalam dengan keluarganya. Ulun sorangan di ruang tamu. Sinetron sekali kalau kayak sinetron sudah. Oke. Keluarlah. Oke. Mintu kalaki nih. Oke, nang abah nih. Oke. Duduk. Berhadapan. Karena tahu kenapa tak ada ulun ini bepandir. Oh, Bapak. Jadi takut nih waktu itu. Ikam lawan anakku ada hubungan apa aja? Padahal ini pertemuan ketiga aja. Jadi ulun langsung aja. Karena gentle gitu kan. Iya. Udah hendak melamar aja tuh. Padahal kerja rencana sama sekali Bu Padir itu hari itu. Tapi kan situasi mendukung nih ya. Situasi mendukung. Vibes-nya kena nih. Nah, tapi itu, berharap ada pian mudah-mudahan diterima. Ya, hati lah paling kada 2-3 detek. Karena itu tindakan yang spontan lu enggak ada berpikir. Oh ya, diterima alhamdulillah kada pun kada apa-apa modelnya kayak itu apa? Ya, karena dia juga merasa apa-apa. Oh, oke. Plong aja mah. Bicara aja udah. Gitu. Sekali Jarsiden secara umumnya aku terima. Sekarang pertanyaannya Ikam sudah berpadah belum lawan Abah Ikam? Nah. Jadi kita belum. Kan mendadak. Memang belum berpadah nih. Emang belum berpadah. Ditakuni orang. Akhirnya boleh ke Jakarta waktu itu, ketemu lawan Kuitan ya berpadah. Akhirnya Kuitan setuju ya udah tolak melamar gitu. Oke, ada berapa jeda waktu pas setelah pian berpadah lawan berangkat lagi membawa Kuitan? Bulan berpadah tuh ya paling sebulan lah. Sebulan habis itu pelamaran di bulan Oktober. Proses lamaran terjadinya di Medan atau di Medan? Di Medan. Oh, Medan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan kemudian kami nikah. Oke. Jadi prosesnya sangat cepat gitu. Ya bagus, lebih cepat lebih baik. Ya sampai sekarang. Alhamdulillah sudah banakan 3. Sudah banakan 3. Tepuk tangan kawan-kawan kan Ibu Pipi. Wah, keren juga ya pertemuannya secepat itulah. Secepat itu terjadinya. Ada banyak ini bla-blanya. Oke, Pak ya. Masih ada yang sampaikan soal pernikahan Pian? Udah cukup. Itu cukup itu jangan banyak ya. Oke, next question. Ido 3 O-nya underscore. Bang Aditya ulun mencintai salah satu warga Pian. Ayo Pian menanggapi, Bang. Ya kayaknya tahu ngaran alamatnya. Ngarannya siapa, alamatnya di mana? Tadi kayak itu aja takut. Kalau tahu ya kita antar ke situ. Kita antar. Nah, jadi kadang-kadang bertakun langsung. Sama nih ada ajudan ulun nih satu.
mencintai warga sini, orang banyak warga pian juga. Dicari akan jodoh ngali mana sampai subuh-subuhan malah tuh. Itu. Ada binian hakut inya pulang kada hakut. Oh, memilih jua. Memilih jua. Karena inya hakun biniannya kada hakun. Nah, ilmu selisih. Bah. Kali selisih ini Banjar nih kan mau tamu. Belum waktunya aja kalau lagi. Aja setemat lagi kalau Pak takut nih bahasa kan. Mungkin kalau ada yang melihat karena binian. Nah, itu. Ini ada single. Umur boleh berapa sih umur? 26. Nah, 26. Semat lagi expired. 26. Tapi menikah bro, Pak. Bunga sulun 25. Wah, 24 Pak. Krisis tahun kita. Lebih cepat. Koin muda. Oke, next question kawan-kawan. Paris Fatihah, Pak, kapan stand up Indo BJB bisa collab lawan Pian? Nah, ini bukan komunitas stand up KBD nih, stand up Pak, bukan komedian nih Pak. Bisa aja, karena kita kita atur. Mungkin anaknya panggung besar, panggung kecil, atau panggung gimana, ayo. Gitu. Artinya kan Pian dukung nih kegiatan-kegiatan kayak ini. Yang penting momennya pas, waktunya ada. Nah, momennya pas dan waktunya ada buatnya. Siap DM aja Pak Adit kan, Paris. Paris ini remaja baru nih. Oke, Paris, Paris Fatihah. Abahnya Perancis. Ayo, karena Paris yang tadi lo. Namanya Prince. Fauza Kamil nih penyanyi kita di sini nih. Kira-kira program seperti apa dari Bapak untuk mendukung perkembangan musisi di Banjarbaru? Oh, ini di pertanyaan banyak orang nih Pak, ini mewakili satu aja. Banyak nih kawan-kawan yang karena kekawanan juga yang main band, main musik di Banjarbaru. Jadi kita sebenarnya sudah ada panggung di MSL. Nah, di sana ada sound dan lain-lain, lighting juga sudah kita lengkapi. Nah, terus kemarin juga Ulun sudah minta untuk Spora Budpar. Nah, ini menyediakan, jadi ada studio latihan, baik untuk kebudayaan, untuk musisi dan lain-lain gitu. Peralatannya dibeli oleh Pemko, taruh di sana, tinggal diatur list kapan latihannya gitu. Latihan terus karena kita atur juga kapan tampilnya dan lain-lain. Namun sudah minta itu disediakan secara lengkap. Karena ada mungkin di Banjarbaru ada sekitar 48 atau 78 paguyuban, mungkin kada ingat itu. Jadi lumayan paguyuban. Yang berkaitan dengan kesenian tahun kebudayaan Pak. Jadi yang menggunakan peralatan musik ini kan ada banyak gitu. Jadi kalau kita bantu satu-satu ya kada keduitan. Benar. Iya kan? Itu pertama. Nah, jadi kita Ulun sudah minta dibuatkan studio, dianggarkan dananya. Nah, ini untuk latihannya. Kita punya. Tapi open public itu, maksudnya siapa aja? Atau? Siapa aja. Nah, tinggal daftar karena kalau memang sudah jadi daftar, karena akan di-list hari apa latihannya, jam berapa, diatur. Gitu. Oke, itu secara teknisnya lah, payalah cara-cara. Kalau event, kita kan punya ada Murjani Festival. Oh ya, nah, ini untuk kesenian, untuk kebudayaan. Nah, kita buatlah itu fasilitasi, gitu. Ada wadahnya. Wadah yang jelas gitu. Dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik bagi para wisata di Banjarbaru. Nah, sudah kita buat juga. Terus kadang juga kita sisipi. Misalnya kayak hari jadi Banjarbaru, memang kita ngundang band dari luar, tapi ada band lokal juga yang mendampingi begitu penampilan itu. Ya inilah kolaborasi lah, saling dukung. Nah, itu mungkin tambahan lagi Pak, mungkin opini Pian aja, seberapa penting perkembangan seni budaya di kota ini? Apakah itu jadi ukuran maju atau meningkatnya sebuah kota itu? Jadi Banjarbaru ini kalau kita bisa bilang bahwa ini adalah cerminnya Indonesia. Makanya kita ada 48 paguyuban di sini, ada Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi, ada macam-macam ya. Ya ini sebagai salah satu daya tarik kita gitu, dan ini menjadi suatu kekuatan kita, ya kan. Nah, tentunya hal ini harus kita istilahnya eksplorasi, eksploitasi. Nah, agar ini benar-benar menjadi daya tarik untuk kota Banjarbaru. Ini menjadi potensi, kan, baik pariwisata, barometer kesenian, kebudayaan di kota Banjarbaru ini. Nah, tentunya kita harus bisa benar-benar mengelola berkaitan masalah ini. Seberapa berdampak ke pendapatan daerah? Ya kalau secara signifikan ya belum hari ini begitu, tetapi ya lumayan. Kalau konser-konser Ganau di wadah kita ada kada sih meningkatkan? Ya ada lumayan. Jadi contoh ya yang
sering di daerah Cempaka itu. Iya benar-benar. Yang ganal. Sebagai pengguna ganal ya, lo anggap sebagai luas lah ganal. Nah di sana ya lumayan pendapatan ada, bahkan sampai satu malam tuh 300 juta pajak. Nah segitulah efeknya lah paling kadang. Maksudnya ini biar membuka pemikiran kawan-kawan yang menonton juga Pak, bahwa itu berdampak kayak itu. Dari parkirnya juga kita puluhan juta kadang satu malam dapat. Gitu. Ya alhamdulillah. Ya jadi ukuran kemajuan kota walaupun juga. Bukan pendapatan terbesar dari kota Banjarbaru. Tapi kan ada orang-orang yang datang ke Banjarbaru dan menggunakan uangnya di situ, itu berpengaruh. Ya paling ada kan orang datang nonton konser. Kan dia pasti belanja. Nongkrongnya di Banjarbaru di lapar ya makan di restoran, mau nyari kopi apa ada gitu. Karena ini juga jadi pendapatan gitu. Itu hal yang positif lah kesan perkembangan kota malah. Oke, tepuk tangan dulu. Masih banyak pertanyaan lain. Next question. Benar kayaknya. Banyak Pak. Saya Yolani salah satu MC nih. Yang terhormat Pak Adit. Wah, apa kebiasaan lucu yang barangkali publik tidak ketahui tentang keseharian Pian Bapak? Terima kasih. Apa yuk? Karena kita kan tahu juga apa nih kira-kira Pak. Kayaknya harus bertakun non bini ulun kalau masalah ini. Bini yang paling tahu lah Pak. Tapi adalah hanya mungkin bini mengungkapkan, mohon Bapak nih Pian nih kayak ini terus, atau ada kebiasaan yang dikritisi bini Pian misalnya apa kira-kira Pak? Kalau jar bini ulun, ulun tuh bila goreng bisa bekantut ya. Oh iyalah, tanpa Pian sadari berarti lah. Ujar. Karena ulun kan sadari. Ini banyak yang nggak tahu juga pasti. Itu kan ujar. Ujar kan? Kita kan kada kaum bujurakan, kada mendengar ya loh. Coba infonya kayak itu tau pokoknya. Iya, info dari bini. Iya, infonya kayak itu tuh. Tapi kalau keseharian Pian nongkrong ya maksudnya yang kita temui biasa kayak itu kan ya lurus-lurus aja. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bapak yang mau lucu kadang kita menertawakan ketidaklucuan Bapak aja gitu. Kita ketawa kan ke Bapak tuh kan lucu aja kayak itu. Pengalaman lucu yang dicari. Oke, next question. Masih ada. Ini sepanjang ini. Pak, ini masalah lapangan tenis. Pertanyaan sebelumnya ada padahal aja. Sira Lulu nih adik nih underscore. Saran Bapak bikinkan lapangan tenis indoor di Banjarbaru karena kita minim punya lapangan tenis terutama indoor. Yang di indoor tidak ada kecuali di kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Itu pun hanya pegawai kantor saja yang bisa latihan di sana. Semoga disampaikan Kak. Terima kasih. Jadi sejujurnya untuk lapangan tenis indoor, nah ini sebenarnya sudah ada proses pembangunan itu gitu. Yang di belakang kolam renang itu, kan sudah ada. Betul. Ininya tinggal disambung pengerjaannya. Kenapa belum kita sambung pengerjaannya? Karena kita sedang menata daerah sana. Oke itu. Oh iya, kan lagi direnov juga. Iya, kolam renangnya kita renov. Iya, bujur. Di belakangnya kita bangun perkantoran kan. Di sampingnya itu ada DKP 3. Lagi proses. Bukan DKP 3. DPM, PP, PMP, P2, KB. Ya, banyak banget singkatannya. Di sampingnya kan ada kantor Dukcapil. Iya, betul. Sedang proses pembangunan. Iya, betul. Nah, insya Allah ini akan kita kelola tata di sini agar lebih baik. Ya kan, kalau lingkungan lainnya kan sudah juga Kemuning sudah ada pedestrian, samping sananya juga lagi dibangun pedestrian. Depannya juga depan kolam renang akan kita buat perempatan kan di sana di Tugu Adipura ada lampu merah nanti. Terus jalannya juga kita perlebar dan lain-lain. Nanti selesai itu semua baru kita menyelesaikan untuk lapangan tenisnya. Oke, berarti ada kemungkinan karena lapangan tenis yang ada tuh malah diatapi ya lo Pak? Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Insya Allah. Bagus pertanyaannya dan ya tunggu aja lah. Bukan tempat yang bagus, yang penting itu lingkungannya baik. Ya lingkungannya baik dulu, jadi orang lingkungannya baik, aman dan tempatnya nyaman. Bagus, nah semuanya menunjang gitu. Bujo jadi fasilitas umum juga kan siapa aja nyaman kayak itu. Gitu. Oke masih ada next question. Banjarbaru Medsos. Oke Pak. Misalkan terpilih, ini kayaknya kalau kita tahu ya, untuk kedua kalinya apa idaman Pian yang ingin dicapai di Banjarbaru selama 5 tahun ke depan? Nah ini disuruhnya berandai-andai Pian Pak. Kalau ulun itu ingin Banjarbaru ini maju. Kotanya modern. Terus masyarakatnya agamis. Sejahtera tentunya juga begitu. Ya melalui beberapa program baik semua bidang juga berjalan. Sehingga baik pelayanan publik. Terus juga masalah tata kelola pemerintahannya baik, kotanya maju, modern, masyarakatnya agamis sejahtera, jadi sempurna gitu. Iya. Wah, itu yang paling. Itu kayak mimpi besar gitu. Mimpi besar sih. Udah kira pasti bisa. Ya bisa lah kita upayakan malah. Ya ini dukungan ya masyarakat juga ya lo yang selama ini tahu lo Pian kayak gitu. Masih ada dong. Banyak. Apa lagi? Masih banyak. Mau ini panjangnya. Dari Ismi Mariam. Ya ini niatnya Pak, saking niatnya di capture-nya dikirimnya Pak. Assalamualaikum Bapak Wali Kota yang kami cintai. Nah, membacakan bagian net lah.
Mudah Allah Ta'ala selalu memberkahi pian sekeluarga dengan kesehatan dan keafiatan. Amin. Untuk masyarakat Banjarbaru. Ulun umpat bertakun, kira-kira insentif guru ngaji, guru agama, guru TPA atau TPQ, kawakah ditambah kuotanya yuk Pak? Sebab banyak yang sudah lebih dari 2 tahun ngajar tapi belum dapat insentif. Sedangkan gaji sebagian guru ngaji seapa ada Pak Ai. Harapan kami setidaknya dengan membantu mensejahterakan guru agama, mudahan Banjarbaru benar-benar bisa menjadi cerminan sebenar-benarnya kota agamis yang di bawah kepemimpinan pian. Minta halal, minta ridho, ulun ninggi. Wassalamualaikum. Jadi berkaitan dengan insentif guru-guru mengaji ini, memang banyak yang sampai ke ulun, Pak, kenapa insentifnya kada naik? Ya memang ulun akui, beberapa tahun ini memang kada naik. Jadi kenapa kita kada naikkan? Jadi begitu ulun hendak naikakan, datang para pengurus biasanya. Apa yang di? Jadi Pak, kami lebih baik jangan dinaikkan, tetapi memang diperbanyak kuotanya. Nah ini sudah kita lakukan. Apa regulasi itu memang sudah diatur di bawah dinas? Apa ada dinas yang mengatur atau kayak apa? Siapa tupoksinya tuh? Jadi tergantung kemampuan daerah begitu. Jadi kemampuan daerah kita bayarnya berapa. Nah ini kita alokasikan dana dan memang selalu kita tambah. Tetapi memang gurunya juga bertambah. Ya. Gitu. Guru ngajinya juga semakin banyak. Jadi kita tambah, gurunya juga semakin banyak, ya kan. TPQ-nya bertambah juga. Nah akhirnya ya kada seimbang gitu adanya. Kita hendak menaikkan, buatnya minta tambah. Ya kita tambahkan, gurunya lebih bertambah lagi. Tetapi insya Allah, nah ulun sudah minta diverifikasi ke bagian Kesra. Jadi kita minta verifikasi yang bujur-bujur guru mengaji ini yang mana gitu. Jadi verifikasi benar-benar nanti baru kita bayar gitu. Jadi selama ini dan banyak temuan. Jadi tahun kemarin itu kita bayar sekitar 1.400 guru ngaji. Ternyata yang aktif itu cuma 1.200-an. Yang aktif. Ternyata sudah ada yang kada bisa ngajar lagi. Mungkin faktor umur atau udah pindah. Jadi gurunya ini selalu bertambah. Padahal setiap tahun tuh ada yang pensiun, ada yang garing kada kau ngajar dan ini kada berkurang gitu. Jadi bingung kok terus bertambah tapi karena pengurangan gitu. Iya, artinya kan rekap datanya nih paling kada. Jadi ya karena yang kita bayar itu kan ada dari BKPRMI, ada dari BK Paksi, ya kan. Nah, ada kalau mereka mengeluarkan rekom ya kita bayar gitu. Tapi kok selalu bertambah karena pengurangan. Kan orangnya kan pasti ada yang pensiun. Iya, ada yang sudah ya umur. Nah ini masih kita verifikasi sampai hari ini. Jadi insya Allah kalau sudah verifikasi selesai semua, ya kan, dengan programnya ada ustazah masuk sekolah itu nanti terverifikasi di situ. Nah baru kita fixkan. Siapa kira-kira yang maksudnya yang bisa bersambut gayung mengurusi itu Pak? Apakah pihak sekolahan atau si ustadz atau dinas turun ke sekolahan atau kayak apa? Makanya kita ada program namanya Halakoh Ilmu di sekolah. Ilmu. Nah, yang dipelajari dari Halakoh Ilmu itu ada fikih, ada tahfiz, ada baca tulis Al-Qur'an, terus juga ada bahasa Arab. Nah, dari situ kita minta para ustadz ustazah yang dapat insentif ini untuk mengajar di sekolah ini. Diberdayakan. Masuk situ ngajar. Nanti kan akan terkualifikasi sendiri di situ. Yang memang kada bisa ngajar ya kada mungkin bisa datang ke sekolah itu. Iya udah sudah. Orang misalnya sakit, ya kan. Orangnya sudah kada kawal lagi ngajar atau orang sudah kada ada di Banjarbaru dan lain-lain. Nah itu akan kelihatan di situ. Gitu. Jadi ya kasihan guru kita yang memang aktif ngajar, mengabdi gitu kan. Bayaran sama lawan yang sudah ada mengajar gitu. Nah itu kita filter di sana gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ini jadi solusi juga lah, maksudnya secara baik itu penambahan insentifnya atau ya pendataan itu tadi lah, update datanya tadi. Nah masih berkaitan Pak soal guru agama atau mengaji tadi. Kan di Banjarbaru ini ada yang beasiswa atau diberangkatkan ke Hadramaut itu apa? Itu program apa? Karena itu tahu namanya program Daurah. Jadi kita bekerja sama dengan Darul Mustafa di Yaman, di Hadramaut, Habib Umar Al-Hafiz, Pemko kerjasama dengan mereka. Nah kita memberangkatkan guru-guru agama, guru-guru mengaji TK Al-Quran tadi. Nah ya kan itu terus juga ada ustadz-ustazah, ya kan. Nah ini kita berangkatkan ke sana. Dibiayai oleh pemerintah kota. Keren. Kita biayai sana, mereka daurah.
Biasanya kalau berangkat tuh belajar berapa kitab lah, ya 2 sampai 5 kitab gitu. Tapi ada jangka waktu kan Pak di sana tuh nyadi diam di sana? Minimalnya 40 hari. Oh oke, paham deh. Artinya bukan yang sekolah dari ini sampai ada, tapi bukan kayak daurah ini kan S1, S2. nggih belajar ke sana intinya kan malah. Untuk menambah ilmu, Sip. memperdalam Oh, oke, ilmu. nah mulai paham loh. Nah, daurah di sana 40 hari minimal kita berangkatkan. Nah, biasanya itu kita semua biaya pemberangkatan, hotel dan lain-lain. Biasanya uang sakunya aja yang dari pribadi begitu. Karena memang kada bisa dianggarkan di situ. Oh, enggak. Jadi membantulah di situ Ya, pian ya kalau paling ya paling kada 80% sudah terhandle oleh Pemkot. baik Tinggal itu akomodasinya, transportasinya. kalau makan, insya Allah di sana kada kekurangan makan gitu. Apa pihak Banjarbaru ini memantaunya ada petugas atau ada koneksi yang bagus secara kayak apa tuh kira-kira? Pokoknya di Hadramaut nih, di Yaman gitu namanya. Jadi untuk pemantauan di situ ada pendampingan biasanya dari bagian Kestra. Terus juga nanti kan ada laporan dari Mustafanya juga nyampaikan, oh kadang kayak tahun kemarin ada surat kepada Ulun gitu dari Habib Umar, terima kasih sudah mengirimkan. Dikira ulama. Isinya ini kada bagus juga. Kada bujur-bujur belajar. Ini anunya yang dikirim bagus-bagus. Memang bujur-bujur. Dan semuanya sudah lulus. Memang ada ujiannya, bukan cuman sana duduk baca buku. Kalau duduk datang ada. aja. Jadi sana belajar ya kayak sekolah. Iya, bujur-bujur di buka kitab, belajar, memperdalam, habis itu ada ujiannya. Lulus ada. Itu ada laporannya dari reportnya gitu. Oke. Dan orang-orang yang tulak nih apa dia menawarkan diri atau dicari ke bawah-bawah ke sekolah-sekolahan siapa yang? Jadi ini kita ada beberapa metode. Jadi ada beberapa metode. Nah, yang terakhir kita bekerja sama dengan BKPRMI dan BK Paksi untuk yang TK Al-Qur'an. Oh iya. Nah, sebelumnya kita juga bekerja sama dengan MUI yang diberangkatkan siapa dari pondok-pondok pesantren. Betul. Terus ulama-ulama di Banjarbaru. Di Banjarbaru paling ada dulu. Nah, jadi tergantung anunya nih. Iya. Setiap tahun itu karena yang berangkatkan apa ya kita cari anunya. Berapa orang mungkin Pak ada minimal atau ada? Kalau rata-ratanya 30 sampai 50 orang. Banyak juga lah. Banyak ya. Banyak. Rupiah anak gabung bisa. Bisa juga. Tapi ini dalam artian kayak ini artinya bubuhan yang lulusnya ustazahnya yang dari sana dari Yaman boleh ke Banjarbaru ya kayak bisa menerapkan kembali apa yang didapat di sana ya, itu yang paling penting. Ya, jadi dampaknya harus ke kota juga kayak ilmunya didapat terus dibagikan dengan masyarakat Kota Banjarbaru. Itu yang kita harap. Ya. Mudah-mudahan lancar terus Pak. Program itu bagus benar ya untuk akhlakul karimah ya generasi akan datang lah ya. Tepuk tangan dulu dong. Itu hal yang merasa positif lah soal itu. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya, triple-o.vwxyz. Izin padahkan kesedihan, terima kasih Bang. Terima kasih apa ini? Terima kasih apa dulu nih? Sama-sama. Itu aja. Masih ada aja? Habis. Terima kasih semua yang sudah bertanya. Padahal boleh minum dulu lah. Minum dulu Pak, silakan Pak. Memang mau olah kecanduan ini. Iya. Loka ini. Itu rasa apalah? Kalau ini green tea Bang Pak enak. Ya rasa minum. Nah, tapi kita boleh icip dulu Pak. Ini ada burger dari Loka. Kayaknya perlu tisu deh buatnya. Ada yang tisu sih. Karena kita akan belepotan. Boleh Pak? Ben mau makan nggak ada burger? Makan aja. Nah, kita coba dulu. Kita icip aja dulu Pak. Ini beef belly pedas. Kalau itu mau pedas ada Pian? Cheeseburger manis. Oke, mau yang manis sesuai orangnya lah. Kalau Pian pedas kan ulun manis. Pedas orangnya. Iya emang sesuai. Hebat Loka nih anunya. Oh, pas banget. Menyajikannya. Nah, ini burger yang ya selama ini ulun coba cukup ya enak lah, ini burger enak lah, ada worth it lah untuk harga segitu kita beli di Loka. Berapaan ini satunya? Ini mulainya di 32.000 sampai 38 40. Burger jaganal dan kelihatannya nyaman. Dan dagingnya coba kita coba dulu. Ini dagingnya olahan sorangan atau olahan sorangan Mas? Homemade ya? Homemade. Memang produk bubuhannya sorang kan. Hebat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu lah. Nyaman. Pemirsa harus coba nih. Nyanyat akhirnya kita belum makanannya enak. Oke, itu tadi burgernya dari Loka dan minumannya juga banyak pilihan di sana. Jadi kawan-kawan yang memang pengen coba langsung ke Loka di KM Banjarbaru. Terima kasih Loka. Oke Pak, kita banyak hal yang sudah kita dulu Banjarbaru lah tentang Pian sudah mau ke sini.
Dan ada Pak ini kawan-kawan tentang Pak Adit ini, mungkin ini kisah yang pernah ulun ingat aja Pak lah. Jadi Pak Adit nih pernah salah teragap di Binian pas lagi di pesawat. Gara-gara turbulensi. Nah, kayak betul kisahnya Pak. Masih ingat lah biar soal itu Pak. Kayak betul kisahnya Pak. Itu waktu ulun kuliah dulu di Malang. Oke. Pernah ke Jakarta waktu itu. Pernah ke Jakarta waktu itu masih pesawat yang halus panjang Lion itu. Oke. Tapi kan Boeing juga. Bukan. Mungkin kincir. MD kan? 28. Oh ya, tipe body yang agak ini lah ya. Kurus panjang itu. Oke. Waktu itu terbang malam, jadi pian bayangkan mengerikan turbulensi malam kan. Ya. Badai? Kalau salah lagi badai, lagi hujan. Ada petir. Jadi terbang pesawatnya bergoyang. Goyang. Samping ulun nih ibu-ibu lon anaknya. Ulun di sini. Jadi saking goyangnya itu, ulun kada sadar lagi. Begitu ulun sadar, ulun meragap ibunya meragap anaknya. Oh, jadi kayak besul-besulan gitu. Iya, meragap kayak itulah. Sini meragap anak sebelahnya. Apa sadar. Doa atau surah-surah yang keluar waktu itu Pak ada kira-kira? Oh, banyak seberataan hafal kayaknya keluaran deh lah. Harus saking takutan, saking goyangnya, sampai kada sadar lagi. Begitu sadar sudah meragap ibunya. Tapi tempat istighfar juga biar lah. Kalau bahasa pulang sudah tahu biar dia sudah. Biar langsung minta maaf langsung. Minta maaf langsung. Apa satu hal apa sih ini kira-kira? Kada ingat lagi. Dia mungkin umur ulun masih 20-an nih sudah 45. Iya, Pak. Oke, dan itu mendarat di mana, Pak? Ke Jakarta itu. Dari Surabaya. Ya, itu salah satu pengalaman. Lu rasa kawan yang lain gin pasti ya kutup-kutupan bila turbulensi, apalagi malam kan waktu terbang ya. Tapi ya itu meragap itu Bang hebatnya ya. Refleks malah. Refleks langsung meragap aja. Nah, mungkin itu aja Pak yang mungkin ada mungkin ada tips atau pesan mungkin ke apa ke warga Banjarbaru nih dari pian seorang kayak itu. Jadi pesan ulun kepada seluruh anak muda. Terus belajar, terus kreatif, konten kreatornya juga banyak sih Pak Banjarbaru gitu. Untuk para masyarakat umum gitu. Ayo kita bersama-sama sukseskan pilkada. Ya, oke. Ya kan bulan depan ini. Ya. Dan mudah-mudahan terpilih pemimpin yang amanah, yang mampu membawa Banjarbaru lebih maju. Siap. Ya kan. Dan tentunya bisa mensejahterakan masyarakat. Di situ yang paling penting. Ya, ini pesan-kesan semuanya lah. Semuanya untuk semuanya kada Banjarbaru aja semuanya nih karena nonton banyak banget pas Indonesia nih. Oke, terima kasih sampai situ dulu, mudah-mudahan ini bisa menjadi tonton yang menarik dan ada manfaat dan ada kisahnya dari Pak Aditya kayak itu. Nah, jadi yang kada tahu jadi tahu nih, oh kayak itu Pak Adit ini bila berpandirat. Nah, kayak itu aja sih Pak. Oke, sampai jangan lupa follow semua akun sosial media Polres Kalimantan semuanya, dan juga ada akun sosial medianya Pak Aditya. Instagram pala, Instagram, TikTok Facebook, ada Pak? TikTok ada juga. Nah, siapa tahu pian hendak cari info apa aja soal Pak Adit ada di situ, dan jadwal sidin siapa tahu banyak yang bertamu, Bay. Karena isi DM-nya tuh ada juga, Bang, ulun cuma hendak berfoto lawan sidin. Oke, julang tinggal datang aja. Gitu aja pesannya. Jadi banyak yang kayak itu. Tadi boleh nonton bola setengah 3. Oke. Di muka rumah ada yang datang. Berapa orang Ji malam tadi? 8 orangan. 8 orang. Gaser minta foto aja. Foto aja. Bohnya kan nonton kan. Padahal bohani menghadangin nonton bola lah. Bohanya nonton bola di Murjani karena lagi cuti kan kada umpat di situ loh. Bocor, iya. Itu nonton di kantor partai. Nggih. Pas bulik datang berdelapan. Cuman minta foto aja. Nah, sedaya tarik itulah sama Pak Adit kayak itu. Nah, jadi kawan-kawan pantau lah kegiatan. Maksudnya di mana Pak Adit kelihatan lah di Instagram pian Pak lah kegiatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi komunikasi yang baik dan hubungan yang bagus juga kesan seberataan. Oke, sampai di sini ulun pamit. Ulun Anda Perdana Anwar. Pak Aditya Mukti Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.